Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di siang yang penuh barokah, di rumah yang penuh barokah, di pondok pesantren Darul Arafah yang penuh barokah ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah. Semoga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sepanjang masa dimanapun Anda berada, hari ini di hadapan saya bersama seorang ulama, seorang Ustadz Kabir, pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Arafah Raya, Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Harun Lubis, yang insya Allah kita doakan sama-sama beliau ini akan mendapatkan gelar profesornya. Amin. Sebuah gelar yang sangat dibangga-banggakan oleh siapapun. Aktivitas beliau selain pimpinan pondok pesantren juga di Badan Silaturahmi Pondok Pesantren Sumatera Utara sebagai wakil ketua. Masya Allah, saya ingin menyapa beliau yang hari ini nampak muka ceria di Idul Fitri ya, Ustaz ya. Apa kabar Ustaz Al-Musta'ad Ad-Doktor? Alhamdulillah sehat-sehat ya, Masya Allah. Saya lihat makin muda ya, dokter kita ya. Semakin muda ya, Masya Allah dengan muka yang ceria. Baik sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kami hari ini karena berketepatan saya berada di Pondok Pesantren Modern Darul Arafah Raya. Sekilas tentang pondok pesantren ini, pondok pesantren yang memiliki santri lebih kurang 2.600 sampai hampir 3.000 ya Ustaz ya. Yeah. Masya Allah luar biasa. Kita doakan ini semakin berkembang. Kita doakan, kami ada satu rancangan ini Pak Dokter, namanya Jelajah Pesantren dan Sekolah Islam. Doakan kami ini terus akan komitmen istiqomah dapat menjelajahi seluruh pondok pesantren yang ada di Sumatera Utara khususnya. Kali ini inilah yang kami kunjungi, yaitu Pondok Pesantren Darul Arafah Raya, dalam tema bagaimana mengembangkan pondok pesantren itu sendiri. Pak Dokter, saya ingin bincang-bincang sedikit nih Pak Dokter. Bagaimana menurut Pak Dokter ini yang berkembang di masyarakat bahwa ada sedikit keraguan ya pada akhir-akhir ini. Para wali murid ingin memasukkan ke pondok pesantren diakibatkan ada isu-isu bully. Ya, isu bully, ada istilah senior dengan junior yang suka-suka aja ini memukul santrinya. Bahkan kemarin isu yang terakhir di Lampung ya Pak Dokter ya. Di Lampung, Jambi, ya. Di Jambi yang sampai dia itu meninggal tuh ya, sampai meninggal. Dan ini akhirnya berefek Pak Dokter terhadap eksistensi pondok pesantren. Satu yang pertama. Yang kedua Pak Dokter, mungkin apakah ada imbas adanya pondok-pondok tahfiz yang sekarang ini berkembang Pak Dokter ya? Nah, itu. Jadi saya ingin pencerahan dari Pak Dokter yang memang berkontribusi ya, berkecimpung langsung di pondok pesantren ini yang malang melintang, ingin memberikan pencerahan lah kepada kami Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya. Ini udah lama tidak ketemu. Iya, sudah lama sekali. Ya. Saya ingin menjawab beberapa hal yang tadi sudah dipertanyakan, itu tentang pendidikan pesantren dan apa yang ada di dalam pesantren. Terus terang, saya ingin flashback dulu bahwa sebenarnya pesantren itu adalah satu lembaga pendidikan paling tua di Indonesia. Iya, betul. Ya. Betul. Jadi kalau kita lihat dari seluruh lembaga pendidikan yang ada di negara kita ini, pondok pesantren itu adalah salah satu lembaga pendidikan yang tertua. Tertua, ya. Nah, pesantren itu banyak model, banyak macam. Salah satunya identik dengan asrama. Asrama, ya. Bagaimana para santrinya itu bermukim di dalam pesantren, disatukan di dalam sebuah asrama dengan sistem pondok pesantren, dengan disiplin yang ada dan program-program yang ada. Ya. Nah, memang dengan banyaknya santri dan kita bisa bilang bahwa santri ini juga berasal dari lingkungan yang berbeda, budaya yang berbeda. Tentunya memang bully ini tidak bisa dihindari. Oh, begitu ya. Jadi kita pihak pesantren itu biasanya punya program-program bagaimana meminimalisir dari pembulian-pembulian ini. Ya, apakah dengan yang namanya sosialisasi kepada anak-anak dan lain-lain.
kemudian juga saya melihat kepada zaman sekarang yang memang berbeda dari 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Adanya pergeseran dari budaya pendidikan kita di keluarga maupun di pesantren itu sendiri. Dengan banyaknya peraturan-peraturan yang ada yang harus diikuti oleh pesantren, baik itu secara hukum, peradilan, pendidikan dan lain-lain. Itu pesantren memang tidak bisa lagi suka hati ya, bisa kita bilang sesuka hatinya itu menjalankan sebuah program. Nah, efek-efek itu memang kita harus antisipasi, gitu. Jadi masalah yang tadi, yang kasus-kasus yang terjadi di beberapa pesantren yang saat ini, dan kami juga tidak bisa bilang bahwa di Darul Arafah itu zero. Betul. Nol kasus pembulian. Tapi memang kita bagaimana pengasuh-pengasuh itu bisa bertindak dengan cepat sehingga kasus-kasus pembulian itu bisa selesai dengan cepat. Cepat juga, betul. Baik. Jadi kita punya satu sistem yang ada di dalam pesantren Darul Arafah ini. Walaupun saya bisa bilang tadi, kita nggak bisa mengatakan sistem itu menghasilkan nol kasus, betul. Gitu ya. Tapi memang kami berharap anak-anak itu bisa mengerti, karena memang proses pendidikan pesantren yang paling utama itu adalah proses kemandirian. Bisa dibayangkan memang anak yang baru tamat SD, itu dia diasramakan di dalam satu asrama, yang tadinya dia punya budaya yang berbeda di keluarga, kemudian dia harus beradaptasi dengan cepat. Karena memang saya melihat begini, Ustaz. Kunci proses pendidikan di pesantren. Mungkin dari orang tua itu ada punya pengalaman, anak saya nggak betah, baru 1 hari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, kemudian tidak betah. Betul. Kalau saya melihat begini, anak yang cepat memiliki teman, dia akan cepat betah di pesantren. Gitu. Jadi memang bergaul lah ya. Bergaul. Anak-anak yang modelnya penyendiri, pendiam, ini memang sedikit lebih sulit untuk hidup di pesantren. Akhirnya nggak betah. Karena kunci dari kehidupan pesantren itu adalah bagaimana kehidupan sosial mereka antar teman mereka. Ketika mereka di rumah, itu dia punya teman yang banyak, dia itu pasti akan punya teman yang banyak juga di pesantren. Oh, begitu ya. Tapi kalau misalnya di rumah dia itu tidak punya teman yang cukup banyak, ya model-model misalnya anak yang sulit untuk berteman, di pesantren juga dia akan mengalami kesulitan. Oh, gitu. Begitu. Ya. Jadi betul. Itulah. Jadi saya bilang kepada orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya pesantren, saya tidak bisa bilang bahwa kasus pembulian itu bisa hilang 100%, karena itu kita tidak bisa yang penting pihak pesantren itu dia punya sistem untuk meminimalisir itu. Oh, baik, gitu. Baik. Ya, dokter. Baik, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan motivasi tentang bagaimana anak-anak itu mau dan terus mondok di pondok pesantren. Pada hakikatnya pembulian itu tidak akan bisa hilang, tetapi kita akan terus meminimalisir, mengurangkannya. Dan sebagai kesimpulannya, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah takut untuk memasukkan anak Anda ke pondok pesantren. Silakan masuklah ke pondok pesantren yang Anda sukai, terkhususnya pondok pesantren Darul Arafah Raya yang memang sudah hampir 30 tahun ya Ustadz berkecimpung di dunia pendidikan pesantren. Jadi terima kasih Pak Dokter atas pencerahannya, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Sekali lagi kami ucapkan kepada Al-Ustadz Dr. Haji Harun Lubis LCMA MA sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul Arafah Raya,
Mudah-mudahan kita sama-sama dapat memajukan pondok pesantren. Amin, Amin, ya rabbal alamin. Demikian rancangan kami jelajah pondok pesantren dan sekolah Islam, dan tunggu kami dimanapun Anda berada. Kami siap mengunjungi Anda. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.